Pada video kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang menyesakkan dada sekaligus mencoreng wajah penegak hukum di Indonesia. Awal cerita bermula pada hari Minggu 30 Juni 2013. Waktu itu 6 orang pengamen yaitu Arga Putra Samosir 14 tahun, Fathahilah 14 tahun, Fikri Abadi 16 tahun, Bagus Firdaus 17 tahun, Andro Supriyanto 18 tahun, dan Nurdin Priyanto 23 tahun menuju ke kolong jembatan Cipulir untuk beristirahat setelah pulang dari sebuah acara di Parung Panjang, Bogor. Di sana mereka menemukan Diki Maulana dalam keadaan sekarat. Awalnya Arga dan teman-teman mengira bahwa Diki orang gila, namun setelah didekati, ternyata Diki berlumuran darah. Arga ketakutan, tak berani mendekat, jadi ia hanya memandanginya dari jarak sekitar 3 meter. Setelah itu, karena kelelahan, Arga tertidur. Mungkin karena pada waktu itu, Arga dan teman-temannya masih sangat muda, mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi seperti itu. Namun Fathahilah membelikan makanan dan minuman untuk Diki. Minuman tersebut diminum, namun airnya keluar dari bekas tusukan di lehernya. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, ketika Arga terbangun, teman-temannya mengatakan bahwa Diki sudah meninggal. Arga kaget dan segera melapor ke pihak keamanan terdekat dan polisi tak lama segera datang. Polisi lantas membawa Arga, Andro, dan Bagus ke Polsek Pasanggerahan. Mereka dibawa sebagai saksi. Polisi bahkan menjanjikan akan memberikan mereka uang. Setelah dari Polsek Pasanggerahan, mereka dibawa ke Polda Metro Jaya. Namun bukannya ditanyai sebagai saksi, mereka justru diinterogasi di ruangan yang berbeda-beda. Di sana, Arga mengatakan bahwa petugas memaksanya untuk mengaku bahwa ia dan teman-temannya lah yang telah menganiaya Diki hingga tewas. Tentu saja Arga menolak mengakui karena ia memang tak melakukannya. Namun polisi membawanya ke lahan parkir dan ia dianiaya agar mau mengaku. Polisi bahkan menginjak-injak Arga. Hal yang sama juga dilakukan pada Bagus dan Andro. Mereka diinterogasi. Mereka dipaksa untuk mengaku. Polisi melakukan interogasi dengan kekerasan pada anak-anak di bawah umur. Bagus dan Andro tidak tahan dengan siksaan polisi. Akhirnya mereka mengakui hal yang tak mereka lakukan. Arga sempat melihat salah satu dari mereka bertelanjang dada sambil merokok dengan tubuh yang gemetar. Kemudian Arga, Bagus, dan Andro dibawa ke kolong jembatan Cipulir untuk melakukan rekonstruksi peristiwa, padahal mereka tak melakukan pembunuhan tersebut. Arga yang belum mengaku terus-menerus dipukuli. Akhirnya ia tidak tahan juga. Ia pun mengaku. Waktu itu yang ada di pikirannya hanya agar penyiksaan dari polisi berhenti. Setelah Arga, Bagus, dan Andro mengaku, polisi menangkap Fathahilah, Fikri Abadi, dan Nurdin. Mereka ditangkap oleh polisi ketika sedang tidur di samping angkringan Jalan Perdata Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Polisi juga menyiksa mereka agar mengaku. Kepala mereka dibungkus plastik lalu dipukuli dan bahkan disetrum agar mau mengakui, dan hal itu mereka alami selama sepekan di Polda Metro Jaya. Bekas setruman itu bahkan meninggalkan jejak di beberapa bagian tubuh Fathahilah. Namun sampai diputus bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fathahilah tetap tak mau mengaku. Mereka semua sempat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya selama 1 bulan 3 hari sebelum berkas perkara dikirim ke kejaksaan.
Berkas perkara dipisah menjadi dua bagian, yaitu Andro dan Nurdin terdakwa dengan umur dewasa, sedangkan Fathahilah, Fikri, Arga, dan Bagus dengan status di bawah umur. Kemudian mereka divonis dengan hukuman rata-rata 3 tahun penjara. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta yang mendampingi mereka mengajukan banding, namun mereka tetap dinyatakan bersalah. LBH kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya, Majelis Kasasi Mahkamah Agung memutuskan bahwa Andro dan Nurdin dibebaskan pada tahun 2014 dengan status tidak bersalah. Sementara Arga, Fathahilah, Bagus, dan Fikri terdakwa dengan status di bawah umur justru harus menunggu 3 tahun agar mereka bisa bebas, yaitu pada Januari 2016 dengan status tidak bersalah. Andro dan Nurdin kemudian mengajukan pra-peradilan. Permohonan tersebut dikabulkan dan pihak Polda Metro Jaya harus memberi ganti rugi senilai 72 juta untuk keduanya. Sedangkan 4 pengamen yang lain yakni Arga, Fathahilah, Bagus, dan Fikri menuntut Polda Metro Jaya, Kementerian Keuangan, serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan ganti rugi sebanyak 165 juta untuk masing-masing pengamen, mengingat mereka dipenjara lebih lama dari Andro dan Nurdin. Namun pengadilan negeri dengan hakim tunggal Elpian menolak gugatan tersebut dan menyebut gugatan tersebut sudah kadaluarsa. Miris ya, padahal para anak muda ini sudah menghabiskan waktunya selama 3 tahun dengan sia-sia di penjara. Mereka diinterogasi, mereka disiksa, mereka dipukuli, mereka disetrum. Namun dengan mudahnya pengadilan menyebut gugatan mereka kadaluarsa dan tidak mau memberikan mereka ganti rugi. Sementara Kementerian Keuangan menolak ganti rugi karena profesi mereka sebagai pengamen adalah ilegal. Bukankah waktu kasus tersebut terjadi mereka masih anak-anak? Dan setiap anak di Indonesia berhak dan wajib dipelihara atau dilindungi oleh negara. Kenapa mereka mengamen? Karena negara tidak memenuhi kewajibannya. Kenapa mereka sampai diinterogasi dan sampai dipukuli hingga disetrum, padahal mereka masih di bawah umur? Karena negara tidak mampu melindunginya. Dan sekarang Pengadilan Negeri dan Kementerian Keuangan menolak untuk memberikan ganti rugi kepada mereka. Miris sekali. Namun di balik itu semua masih banyak orang-orang yang peduli pada mereka. Mereka mendapatkan beasiswa pendidikan dari donatur yang sebelumnya digagas oleh LBH Jakarta, Najwa Shihab, Founder Narasi TV, dan Grefilma Kurniati Pertiwi, Founder Dobrinarod Indonesia di laman kitabisa.com. Hingga penggalangan dana ditutup, dana terkumpul sebesar Rp235.124 atau 147% dari target yang ditentukan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita dapat memetik pelajaran pada setiap peristiwa. Maksudnya polisi-polisi yang baik itu hanya cuma ada di TV aja sih. Coba mereka ada di posisi kami gitu. Sakit nggak sih rasanya?